Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hidup. Artinya Allah masih sayang sama kita. Di atas dosa yang mungkin belum sempat kita istighfari, di atas tumpukan kesalahan yang belum sempat kita perbaiki ini, Allah masih saja memberikan banyak kebaikannya kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan keterlanjuran cintanya Allah kepada kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masalah fidyah. Tentu nggak asing lagi ya, apalagi kalau sudah masuk atau mendekati bulan Ramadan. Fidyah ini secara bahasa artinya pengganti ya, atau penebus. Secara istilah, pengganti atau penebus untuk sesuatu yang ditinggalkan dari bagian syariat. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang fidyah puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang sakit yang tidak dimungkinkan untuk sembuh. Jadi dokter sudah menyampaikan bahwa ini kalau dipaksakan berpuasa ini bisa berbahaya. Dan kalaupun ternyata kita tunggu sampai bulan depan atau 2 bulan yang akan datang, kemungkinan sembuhnya itu sedikit. Dan kalaupun dia tetap bertahan dengan kehidupannya seperti itu, ya tidak bisa juga untuk dipaksakan berpuasa. Nah, orang yang seperti ini, orang yang sakit dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan kesembuhan di kemudian hari, maka orang seperti ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi hanya sebatas mengganti dengan fidyah. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang sudah sepuh dan uzur. Orang tua yang sudah sepuh dan juga uzur. Karena ada orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, tapi tidak memiliki uzur untuk meninggalkan puasa. Dia tetap sehat, dia tetap bugar. Nah, orang yang seperti ini sekalipun memiliki usia 80, 90, maka dia tetap berkewajiban untuk berpuasa. Lain halnya seperti orang tua yang sudah lemah sekali, tidak bisa makan kecuali dibantu, tidak bisa minum kecuali dibantu oleh orang lain, bahkan berjalan, bahkan untuk mohon maaf, untuk buang hajat pun masih memerlukan bantuan orang lain. Nah, orang yang seperti ini tidak berkewajiban lagi untuk berpuasa. Dan nggak mungkin juga kan orang tua tahun yang akan datang makin muda tuh kan nggak ada. Makin tahun makin muda. Ini jangan sampai ada seorang anak, sudahlah Pak, tahun ini nggak usah puasa, mungkin tahun depan Bapak lebih muda gitu. Itu nggak mungkin. Nah, dia pasti akan semakin menua dan semakin melemah. Itu karena fitrahnya seperti itu. Nah, orang yang seperti ini juga tidak dibebankan puasa, tapi hanya dibebankan membayar fidyah. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang hamil dan atau gitu ya, orang yang hamil dan atau menyusui, yang dia khawatir akan keadaan bayinya saja. Perlu digarisbawahi di sini, orang yang hamil dan atau menyusui yang dia khawatir akan keselamatan bayinya saja. Maka orang yang ketiga ini juga dia berkewajiban membayar fidyah plus mengqadha puasanya. Nah, ketika ada pertanyaan, berapa sih kadarnya untuk membayar fidyah ini, maka kita akan menemukan 2 pendapat. Satu dari Syekh Ali Jum'ah dan yang kedua dari Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh itu. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyampaikan bahwa besaran 1 mud itu ketika dikonversi maka jatuhnya di 0,75 kg. Nah, jadi kalau misalnya meninggalkan puasa 10 hari, berarti kan kita jatuhnya di 7,5 kilo. Ya kan, 7,5 kilogram. Nah, itu besarannya. Tapi menurut Syekh Ali Jum'ah beliau menyampaikan bahwa besaran 1 mud itu ketika dikonversi dia hanya jatuh di 0,51 kilogram. Tapi kita ambil simpelnya saja deh. Itu untuk besarannya. Taruhlah kita genapkan menjadi 0,7 kilogram. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih meninggalkan puasa selama 10 hari, maka dia berkewajiban membayar fidyahnya berapa? 7 kilogram. Kalau 10 hari. Berarti kalau 20 hari ya berarti 14 kilo dan seterusnya. Nah, waktu pembayarannya kapan sih? Para ulama menjelaskan bahwa seseorang itu tidak boleh membayar fidyah itu di awal. Misalnya masuk Ramadan nih, kayaknya Bapak udah nggak mampu lah. Udah bayar aja sekalian 30 hari gitu ke depan, Bapak nggak puasa. Itu nggak gitu hitungannya. Paling tidak nih, secepat-cepatnya orang membayar fidyah itu bisa dilakukan di 2 tempat ini nih. Yang pertama, bisa dilakukan saat masuk awal Ramadan. Untuk hari itu aja.
Misalnya nih, sudah ada prediksi bahwa besok tidak mampu untuk berpuasa. Bagi siapa? Bagi 3 orang tadi itu. Bagi orang yang sakit yang tidak dimungkinkan sembuh, bagi orang tua yang sudah sepuh dan juga uzur, dan yang ketiga, orang yang sedang hamil atau menyusui yang dia khawatir akan keadaan bayinya. Maka untuk orang yang ketiga ini masuk di awal Ramadan, dia boleh langsung membayar fidyahnya 1 mud tadi, 0,75 kilogram beras. Dibayarkan hari itu, malamnya nih dibayarkan. Atau paling cepat yang kedua yaitu ketika berbuka puasa hari itu. Misalnya kita sudah masuk di 1 Ramadan nih, orang tua kita nggak berpuasa karena uzur memang. Maka saat berbuka masuk waktu maghrib berarti kan sudah terhitung sebagai orang yang meninggalkan puasa 1 hari. Maka dibayarkanlah fidyah untuknya 0,75 kilogram beras. Nah, teman-teman sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian itu tadi cara pembayarannya. Terus bagaimana kalau bisa direkap nih? Seperti halnya yang di Indonesia kan ya, secara umum orang akan membayar fidyah itu di akhir. Membayar fidyahnya itu di akhir Ramadan. Itu gimana perhitungannya? Ya perhitungannya sama. Misalnya kita sudah masuk di akhir Ramadan dan pemerintah menetapkan kita puasa hanya di 29 hari. Maka selama 29 hari tadi dikali dengan 0,75 kilogram beras. Kalau dihitung secara rupiah, misalnya dari 1 kilo gitu ya, 1 kilo itu kan sekarang sudah jatuh di 12.000, ada 13.000. Nah, tinggal diuangkan lah, atau kita menunggu keputusan dari Kemenak atau dari lembaga amil zakat tertentu. Nanti dia akan mengeluarkan berapa kadar untuk membayar fidyah dan seterusnya. Nah, yang menjadi menarik adalah membayar fidyah ini teman-teman sekalian, itu peruntukannya itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang fakir dan juga miskin. Itu aja. Jadi nggak bisa seperti halnya saat kita bersedekah atau zakat dengan 8 asnaf itu. Untuk fidyah ini dikhususkan hanya untuk kedua orang ini, yaitu golongan fakir dan juga miskin. Selebihnya tidak diperkenankan. Seperti halnya orang yang berada di perjalanan atau fisabilillah, atau mungkin yang kedua orang yang terlilit hutang, ini tidak termasuk kategori. Yang masuk kategori untuk mendapatkan fidyah itu adalah orang yang miskin dan juga fakir. 2 ini aja yang boleh. Dan terakhir, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan masalah fidyah ini, kita misalnya saat mengeluarkan fidyah itu, apakah boleh dengan menggunakan uang, atau kita masakkan saja makanan seperti halnya kita makan dalam setiap hari, atau kita memang harus memberikannya berupa beras saja. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Kalau kita mengambil yang lebih simpel dengan menguangkan atau menominalkannya dengan rupiah, maka kita ambil pendapatnya mazhab Hanafi dan yang lainnya. Kita ambil, karena kalau dalam mazhab Syafi'i tetap hanya menggunakan beras. Jadi kita ambil deh misalnya mazhab Hanafi. Misalnya dalam 1 kilo, Ustaz, rasa-rasanya kalau 0,75 kilogram itu terlalu nanggung deh, sekilo deh, ya sudah. Dari sekilo itu kita konversi ke uang berarti 12.000. Berarti 12.000 kali berapa hari itu kita meninggalkan puasa, atau orang tua kita meninggalkan puasa, dikalikan itu. Nanti setelah diketahui hasilnya, maka diserahkan boleh langsung kepada fakir miskin atau melalui lembaga amil zakat yang terpercaya tentunya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membagi 2 nih. Contoh misalnya dalam sehari 0,75 kilogram tadi dibagikan kepada 2 orang. Ini yang nggak boleh. Yang boleh itu kita meninggalkan puasa 10 hari. Nah, 10 hari kita rekap dan diberikan kepada 1 orang. Itu boleh. Dibagikan kepada 2 orang, boleh. Kepada 3 orang, boleh. Kepada 4 orang, boleh. Tapi yang nggak boleh itu 1 mud dibagi menjadi 2. Selain karena tidak terdapat kemanfaatan, sudah 0, sekian dibagi 2 gitu. Nah, apalagi kalau sampai untuk 1 kilo dibagi 4, bagi 5, itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah 1 mud untuk 1 orang. Dan boleh selama 30 hari kita tahu nih ada orang yang miskin di kampung kita, berikan semuanya. Selama 30 hari kita meninggalkan puasa, berikan fidyahnya kepada orang yang paling miskin yang ada di kampung kita. 1 orang boleh nggak boleh? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.